Oke, balik lagi di channel Guido Famula. Jadi pada kali ini kita akan melanjutkan untuk seri tutorial personal budget via spreadsheet. Nah, kemarin itu kan kita baru menyelesaikan yang di bagian pindah dana ya. Oke, di sini kita sudah buat namanya TR pindah dana. Jadi anggap saja misalnya ada penarikan dari Bank BCA senilai 1 juta, lalu kita melakukan penarikan dari BCA tersebut pindahkan ke dompet ataupun ke cash. Maka itu masuknya ke transaksi pindah dana. Begitu juga di sini ada contohnya nabung di celengan keterangan, itu jumlah setorannya 200.000, sumber dananya dari dompet, lalu tujuannya ke celengan. Nah, jadi kesimpulannya ini pindah dana ini untuk ya mindah-mindahkan uang kita dari berbagai wallet, dari yang bank, platform ataupun yang cash. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham ya. Nanti yang belum paham bisa tonton di seri-seri sebelumnya, ada part 1 sampai part 6 itu. Sekarang kita lanjut ke bagian piutang. Nah, di sini kan di BK saldo atau di report arus saldo di sini kan ada piutang. Nah, piutang ini ya sebenarnya kalian bebas sih mau menggunakan namanya apa. Bisa juga sebagai memberi pinjaman. Di sini saya mempersingkat dengan nama piutang saja. Walaupun sebenarnya esensi piutang itu lebih ke kita memberikan memberikan barang lalu mereka membayarnya dengan tempo. Tapi di sini piutang ini kita yang meminjamkan uang. Misalnya saya meminjamkan uang 500.000 kepada si B. Nah, itu sudah termasuk si B itu berhutang kepada saya dan saya memiliki piutang terhadap si B tersebut. Oke. Sekarang kita lanjut. Berarti kita butuh buat satu sheet lagi namanya TR piutang, atau kita lihat dulu di file sebelumnya. Ini filenya kawan-kawan bisa akses di kolom deskripsi ya ataupun di kolom komentar yang di pin. Nah, di sini kan piutang. Oke, sekarang kita lihat apakah ada itunya bagian sheet untuk TR-nya. Harusnya ada ya. Jadi untuk piutang itu saya bagi dua, ada TR piutang keluar dan TR piutang masuk. Oke. Kita ke piutang keluar dulu. Jadi piutang keluar ini kita yang memberikan pinjaman, berarti duit kita keluar. Keluar dari saldo kita ataupun dari cash kita. Jadi di sini asumsinya, di sini kan tanggal, ada jumlah, di sini 250.000. Lalu ada nama peminjam namanya Iwan PY. Di sini ID piutangnya itu tergenerate otomatis. Misalnya kita sudah mengisi ini, nanti otomatis bakal ada ID piutangnya. Di sini keterangan alasan beli susu anak, ini contoh. Kategori ini opsional, bisa diisi atau tidak. Di sini saya menggunakan rumus. Jadi di sini udah otomatis namanya beri piutang. Lalu saya memberikan piutangnya itu berdasarkan atau berasal dari pakai saldo yang mana gitu. Di sini saya pakai BCA. Di sini udah ada validasi datanya juga. Tuh. Kebetulan saya menggunakan yang BCA. Lalu janji bayar. Nah, ini. Jadi si Iwan PY ini mau janji bayarnya kapan? Itu kita tulis, kita inputkan di sini. Lalu ada nomor HP. Nah, nomor HP ini juga ya berguna juga ya untuk sebagai kita mengingatkan mereka bahwa mereka punya hutang ke kita. Di sini opsional kok, bebas mau ditulis atau enggak. Oke, jadi di sini update-nya, update sisa piutang Iwan PY 1 ID. Berdasarkan ID-nya Iwan PY 1 itu senilai 50.000. Pada di sini kan 250.000. Nah, berarti dia sudah pernah membayar 200.000. Jadi masih ada sisa 50.000. Makanya statusnya itu belum lunas. Nah, kaitannya ada dengan TR piutang masuk. Oke. Nah, di TR piutang masuk ini di tanggal 2 bulan 4, ini sebagai contoh, itu ada uang masuk itu 200.000. Keterangannya Iwan bayar hutang ataupun piutangnya si Iwan tadi sudah dibayar senilai 200.000. Ini kategorinya piutang dibayar. Lalu ketika Iwan PY itu membayar, tujuan dananya kita di sini ngesetnya di dompet. Jadi kita ambil duitnya itu masuk ke dompet. Nah, ID pembayarnya ini, ini harus kita pilih sendiri. Pilihnya ini nanti berdasarkan validasi data. Jadi di sini benar-benar ID yang pernah memiliki piutang dengan kita ataupun yang memiliki hutang dengan kita. Jadi di sini tidak bisa input secara bebas, tapi inputannya berdasarkan drop down dari validasi data yang sudah dibuat. Oke, di sini untuk update dompetnya, jadi update saldo dompet kita tuh jadi 700.000 karena bertambah dari hutang yang dibayar oleh Iwan ini 200.000. Oke, langsung saja kita buat untuk TR piutang keluar.
Oke, sudah jadi. Di sini sudah saya buat secara manual. Jadi bisa teman-teman praktekkan juga untuk di sheetnya maksudnya, di spreadsheetnya. Oke, pertama kita rapikan dulu. Ini kita merge gitu. Kita merge dulu sampai di sini. Bebas sampai sini juga bisa sih, bahasa PM aja. Oke, lalu kita tengahi. Kita jadikan font size-nya itu 20. Oke, biar lebih jelas. Oke, langsung saja untuk tanggal. Kita buat tanggal hari ini tanggal 23. Oke. 23 September 2025. Oke, sejumlah anggap saja kita berikan piutang senilai 100.000 saja, kita genapi. Oke. Ini kita ubah dulu formatnya, kita pakaikan rupiah. Oke. Tapi biar diterapkan semua, kita blok dulu. Baru kita ubah ke rupiah. Balik lagi ke atas. Oke, sudah. Nah, nama peminjam. Kita lihat nama peminjam di sini. Nama peminjam ini berarti inputan ya, bebas. Berarti kita ambil contoh Edi Sasongko. Ini sebagai contoh saja ya. Nama peminjamnya itu Edi Sasongko. ID piutang ini kita buat generate otomatis. Kita terapkan saja rumus yang ada di sini. Berarti dia menggunakan if A3 sama dengan kosong, otomatis untuk mengembalikan nilai kosong. Kalau tidak kosong, kita masukin ini, kita pakai function lower. Oke, kita pakai function lower. Oke, lalu di dalam function lower itu kita lakukan dulu namanya substitute. Oke, lalu di substitute terdapat ini parameter dan argumen. Di sini dia ngambilnya berdasarkan dari C3. C3 itu berdasarkan dari nama peminjam. Jadi nanti substitute ini bakal membuat nama Edi Sasongko ini, kita titik 2 dulu, maksudnya titik koma. Jadi Edi Sasongko ini menjadi huruf kecil semua, menghilangkan spasi juga, karena itu biasanya dasar-dasar untuk ID ataupun username. Jadi tidak ada spasi, tidak ada huruf besar, jadi huruf kecil semua. Lalu ini C3 tadi kita mau menghapus spasinya, berarti double apostrophe spasi, double apostrophe lagi, titik koma, lalu jadikan kosong, double apostrophe. Oke, tutup kurung. Tuh, di sini udah ada autofill-nya Edi Sasongko. Jadi dari substitute ini, dari kolom C atau sel C3 itu kita bakal men-track apakah terdapat spasi. Jika terdapat spasi, tolong hilangkan spasinya. Jadilah Edi Sasongko tanpa spasi. Oke. Lalu setelah itu kita buat argumen baru. Kita tutup dulu. Oke. Sekarang kita titik koma lagi. Kita masukkan ekspresi yang lain. Masukkan. Oke, berarti ini ada tambahan conif s. Oke, conif s. Oke. Berarti di sini conif s ini untuk menghitung ada berapa Edi Sasongko yang ada di baris C, ini. Oke, ini di baris C ini ya. Dari C1 sampai ke C1000 atau C tidak terhingga. Oke, kita masukkan dulu. Berarti dari C1 titik koma. Berarti di sini dari C1 sampai C3. Ya tuh. Dari C1 sampai C3. Jadi nanti misalnya ini datanya ada yang di C5, berarti nanti dia akan mencari di atasnya dari C1 sampai C4 itu ada Edi Sasongko yang lain atau tidak. Kalau tidak ada Edi Sasongko, berarti ID-nya menjadi Edi Sasongko 1. Nah, misalnya nanti kedepannya di C9 ada kita ngisi lagi Edi Sasongko. Ketika kita track dari C1 sampai C8 atau C9 tersebut, maka ada terdetek Edi Sasongko. Maka ID-nya harus jadi Edi Sasongko 2. Nah, jadi di sini bukan ID-nya bukan untuk masing-masing nama tersebut, melainkan dari
ID piutangnya, ID aktivitasnya. Jadi Edi Sasongko itu sudah berhutang 2 kali dengan kita, makanya tertulis Edi Sasongko 2. Nanti kita coba. Sekarang kita selesaikan dulu untuk rumusnya. Jangan lupa jadikan absolut. Kalau ininya tidak perlu absolut, karena nanti ini bakal menyesuaikan dengan C4, C5, C6 di bawahnya nanti, karena ini bakal kita tarik ke bawah rumusnya. Jadi yang absolut itu cukup yang dari acuan pertamanya. Oke, sekarang kita selesaikan ini, tutup kurung. Bentar. Oke, sudah ada Edi Sasongko 1. Nah, untuk keterangan ini sebenarnya bebas, ini inputan keterangan, misalnya 100.000 pinjam beli pulsa. Oke, jangan lupa di warp maksudnya. Oke, jadi biar ada turun ke bawah gitu jika kalimatnya terlalu panjang. Oke, jadi kita tidak perlu melakukan geser kiri geser kanan untuk pembatas ini. Nah, untuk kategori, kategori ini sebenarnya tidak perlu sih, cuman ya karena ada terlanjur ya kita tulis saja. Dengan if di sini percondition lagi, jika sini kosong maka kembalikan kosong juga. Jika ada isi atau tidak kosong, ini value if false ataupun nilai jika kesalahan ada. Jika ada isinya berarti kita masukkan teks dari piutang. Bebas, teman-teman bisa bebas pakai ini. Oke, untuk menerapkannya semua Ctrl C, Ctrl Shift panah bawah. Oke, langsung Ctrl D atau Ctrl V, lalu kembali lagi ke atas. Oke, berarti sudah terimplementasikan ke bagian F2 dan seterusnya. Ini juga harus kita, ini juga ya, saya lupa, ini bagian D, ini bagian ID piutang. Ctrl C, Ctrl Shift panah bawah sampai ke bawah, mentok, Ctrl D atau Ctrl V, kembali lagi ke atas. Oke, sudah selesai di Sasongko 1. Oke, jadi yang ini menunggu hasil dari sini, baru ada ID piutangnya keluar. Kalau belum diisi, berarti ID piutangnya belum boleh keluar. Oke, paham sampai di sini? Lanjut ke sumber dana. Sumber dana ini kan pilihan ataupun drop down. Otomatis kita melibatkan lagi yang namanya validasi data. Oke. Kalau di sini kita cek di file yang telah saya buat itu data validasi, untuk ini kita larinya kemana? Ke BK saldo. Oke. Berdasarkan from range itu dari BK saldo. Oke. Kita ambil dari BK saldo. Langsung saja kita insert drop down. Oke. Lalu pilih drop down from range. Oke, jangan lupa. Ini kan kita mengapply-nya untuk range G3. Harusnya G3 sampai G1000. Oke, cukup seperti ini. G3 titik 2 lalu G. Lalu di sini udah diklik. Kita klik from range. Sekarang select datanya. Kita beranjak ke BK saldo. Lalu klik di bagian A4. Nah, A4 sampai A1000 atau A dan seterusnya. Oke, sudah berhasil di sini. Seperti biasa, saya sukanya pakai raw. Jadi di sini saya ubah display stylenya itu pakai raw. Set down. Lalu kembali ke TR piutang keluar. Nah, sini sudah ada atau sudah diterapkan. Lalu kita pilih dari piutangnya, kita pakai dompet saja lah, karena biasanya kalau yang nominal kecil-kecil gini biasanya kan datang langsung ke kita ya. Misalnya dia mau pinjam uang, sini 100.000 sumber dananya dari dompet. Oke, janji bayarnya kapan? Ini kita input. Jadi si Edi ini saya bisa bayarnya di tanggal 5 bulan 10. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat lagi, jadi bayarnya tuh hanya inputan, nomor HP juga inputan. Oke, nomor HP-nya bisa kalian isi 089645741556. Oke, asal-asal saja yang isinya. Oke, kita close dulu ini. Lalu update sisa piutang. Nah, update sisa piutang ini mirip dengan ini ya, yang di tutorial sebelumnya. Itu hanya mengambil nama. Oke, biar agak lebih cepat kita copy saja. Langsung copy di sini. Langsung kita ngambil dari D, kolom D atau baris D. Baris D itu sudah berisikan dengan ID piutang. Oke, langsung saja enter, sudah benar. D, jika D3 kosong jadikan kosong, tapi karena D3 nya sudah diisi dengan ID Sasongko 1, jadi ya terisi Edi Sasongko 1. Nah, sekarang kita terapkan ke semua baris K. Ctrl C, Ctrl Shift bawah, lalu Ctrl D, lalu kembali lagi ke atas. Oke. Nah, ini kita merge dulu, tengahin dulu.
Oke, sekarang ini nilainya, nilai itu tetap menggunakan yang namanya indeks. Oke, berarti sebelum masuk update sisa piutang, kita harus buat satu sheet lagi untuk nampungnya. Kita butuh satu buku lagi, ini khusus untuk buku piutang. Jadi buku orang yang hutang dengan kita itu, di sini saya melibatkan mereka di buku piutang tersendiri. Oke, jadi kita buat satu buku piutang. Buku piutang ini ya tidak terlalu ini sih isinya, hanya beberapa saja ya. Ini contohnya yang udah jadi di file tersebut, bisa kalian cek. Oke. Nah, sekarang kita langsung buat saja. Oke. Tulis BK piutang. Oke, agar lebih cepat saya copy saja langsung dari sini. Oke, di sini udah terdiri dari ada ID piutang, nama, tanggal piutang, tanggal bayar, janji bayar, status nomor HP, jumlah dibayar, dan sisa piutang. Nah, jadi kawan-kawan, jadi disinilah nanti semua kumpulan orang-orang yang berhutang kepadamu. Langsung saja kita copy ya. Nanti kita sekalian jelaskan ini ngambilnya dari mana ke mana saja. Oke, langsung saja lah biar agak lebih cepat. Jadi di sini saya jelaskan. Jadi melakukan filter dulu dari piutang KLR. Yang di bagian D3 sampai D itu kan kita sudah ingat sebelumnya itu bahwa itu adalah bagian dari nama ID piutang. Oke, nah di sini D kan, di D3 dan seterusnya. Lalu di sini ada kondisi di mana D3 sampai D seterusnya itu tidak sama dengan kosong. Oke, jadi benar-benar memfilter hanya yang tidak itu, yang ada isinya saja. Kalau yang kolom kosong tidak akan diinduk ke ID piutang, karena biasanya sifat dari filter ini, ketika misalnya kita ngisi ID piutang ada yang kosong, nanti ada yang belang-belang, dia tetap ngambil yang sheet kosong, maksudnya sel yang kosong itu, jadi nanti ada spasi seperti itu. Jadi rumus filter ini mengabaikan yang kosong, jadi hanya mengambil yang udah ada isinya saja. Oke, sekarang kita enter, karena baru satu, makanya yang masuknya baru Edi Sasongko 1. Nih kita contohkan filternya ya. Langsung kita contohkan di TR piutang keluar. Kita lompat di sini. Oke, kita lompat di sini. Tanggal 23 9 2025. Kita ada beli piutang 500.000. Namanya Andi Sanjaya. Oke, tidak ada Andi Sanjaya 1 karena Andi Sanjaya belum ada. Lalu ini keterangannya pinjam beli semen, misalnya kita anggap seperti itu ya. Nah, di sini sumber dananya kita ambil dari BCA saja, anggap kita transfer gitu. Nah, janji bayarnya anggap saja ini mungkin agak lebih cepat, kita buat di tanggal 25 bulan 9. Oke. Nah, nomor HP-nya bisa sembarangan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di BK piutang. Tuh, sudah Andi Sanjayanya, dia berurutan. Tuh. Ini kita copy dulu. Oke. Sekarang kita tes. Sekarang ini saya hapus yang di bagian ininya, kondisinya. Kondisi ini saya hapus. Kondisi ini kan mengharuskan mengambil data yang tidak kosong, maksudnya yang ada isinya. Kalau kita hapus ini, nanti hasilnya bakal belang-belang kambing. Kita lihat. Tuh, non-available. Kenapa? Indeks. Biasanya kan itu lebih cepat untuk pakai indeks. Nah, kalau pakai indeks itu ini agak lebih simpel sih. Nah, seperti ini kan. D3 sampai ke D, kita enter. Tuh. Nah, kalau pakai indeks, nah ada celah kosong ini. Jadi indeks itu benar-benar pure, dia masukin urutannya seperti bagaimana itu tertulis di sheet tersebut. Di TR piutang keluar ini kan saya sengaja kasih ada spasi, ada 2 baris, saya kosongin. Nah, jadi ketika di indeks tanpa perkondisian menggunakan filter, hasilnya seperti ini. Untuk ini bakal jelek untuk dianalisis nanti. Makanya jalan terbaiknya emang untuk kasus ini menggunakan filter. Sekarang kita kembalikan menggunakan filter. Nah, pakai filter agak lebih bagus lah isinya. Tuh, agak lebih rapi.
Ada banyak sih, bisa kita masukkan ke kondisi 1, kondisi 2 nya seperti bagaimana lagi. Ya kebetulan kondisinya saya hanya membutuhkan data yang tidak kosong. Jadi data yang kosong jangan dimasukin, di skip saja. Oke, pahamnya sampai di sini pasti paham. Nah, nanti teman-teman yang butuh full akses untuk link dari personal budget spreadsheet ini bisa langsung cek di kolom deskripsinya ataupun yang komentar yang udah dipin. Oke. Sekarang bagian nama lagi. Nama ini kita menggunakan rumus. Oke, ini rumus yang familiar sekali. Kita menggunakan index dan match. Tapi di sini ada kecolongan sedikit. Di sini tidak ada melibatkan if error. Kita terapkan di sini ya. Pertama kita if dulu kondisian jika A3 kosong, kita jadikan true-nya itu kosong. Lalu jika ada isinya ataupun ternyata tidak kosong, masukkan lagi if error. Nah di sini kita masukin if errornya. Error baru nilai kebenarannya dulu, value-nya langsung masukkan indeks. Nah, yang mau kita indeks itu kan dari TR piutang keluar. Nah, namanya berarti ada di C ya ini. Nanti di C3 sampai C seterusnya atau C1000 jadikan absolut. Oke. Lalu titik koma libatkan function match. Nah, tuh matchnya dengan A3. Lalu nanti range-nya berdasarkan dari ini, dari D3 sampai D seterusnya. Lalu jangan lupa diabsolutkan, lalu titik koma, lalu jadikan exact, tutup kurung, titik koma, oh sorry ada yang salah lagi, tutup kurung lagi, baru titik koma, masukkan if errornya, itu jadikan kosong, string kosong, tutup kurung. Oke, bentar. Nah ini sudah benar, Regisa Songko. Sekarang kita kopikan ini ke baris bawahnya, Ctrl D, lalu kembali ke atas. Nah sekarang ke tanggal piutang. Tanggal piutang ini langsung masih sama juga, tetap menggunakan indeks. Ini biar agak lebih cepat, ini saya copy saja. Nah, tapi di sini kita bakal edit sedikit. Sebelum indeks ini kita masukkan dulu if error. Nah, if error, baru di sini titik koma, masukin string kosong, enter. Nah ini karena belum kita format menggunakan date ataupun format tanggal, kita ubah dulu formatnya. Sorry, biar lebih cepat langsung saja gini. Kita copy dulu ini, langsung ke bawah, Ctrl D. Oke, sekali lagi. Oke. Formatnya jangan lupa, format, langsung kita masukin. Ini saya pakai settingan sendiri ya, jadi saya suka pakai yang dari tanggal, bulan, ke tahun. Kita kembali ke atas. Oke, tanggal piutang sudah sama di sini ya, sama-sama tanggal 23. Lalu tanggal bayar juga tetap masih menggunakan. Oke, untuk tanggal bayar ini di sini di file yang telah saya lampirkan itu langsung ngambilnya indeksnya itu dari TR piutang masuk, sedangkan kita baru buat di TR piutang keluar. Nah berarti tanggal bayar ini bisa kita skip dulu. Nah skip langsung ke janji bayar. Nanti video selanjutnya bakal kita isi lagi di tanggal bayar, dan itu bakal ada sangkut pautnya dengan TR piutang masuk, karena ini semuanya saling sinkron. Oke, sekarang kita janji bayar dulu. Janji bayar itu ini ngambil langsung sama indeks juga, pakai indeks dan match juga. Langsung kita kopikan ke sini tuh. Berarti kan dia ngambilnya indeksnya dari yang H3. Betul, H3 kita cek. Betul, kita mau indeksnya di sini. Janji bayar H3. Nanti berdasarkan matchnya itu berdasarkan tetap sama ID piutang yang ada di sini A3 tuh. Dari A3 nanti validasinya itu dari D3-nya piutang keluar. Oke. Tuh D3 di sini kan? Betul. Nah, jadikan exact juga, betul. Langsung saja kita enter. Oke, lalu Ctrl C, Ctrl Shift bawah, lalu terapkan ke semua baris. Oke, sudah berhasil. Nah, untuk status ini karena kita belum isi ya. Nah, status ini belum bisa kita isi karena ini harus ada sangkut pautnya dengan TR piutang masuk. Jadi kita bisa skip dulu. Lanjut ke nomor HP. Nomor HP juga masih menggunakan indeks dan match. Oke, nomor HP. Nomor HP langsung saja dikopikan itu. Nah bagi kalian yang mau mengcopy rumus-rumus yang telah saya buat di spreadsheet personal budget itu, kalian bisa mengajukan ini akses penuh. Nah akses penuhnya itu
kalian join dulu member di platform traktir, itu linknya sudah saya simpan di kolom deskripsi dan pin komentar. Nah, jadi kawan-kawan bisa join di situ, nanti yang udah daftar di situ bakal saya masukin email-emailnya untuk yang mau akses penuh. Oke, sekarang nomor HP, balik lagi di sini. Kita Ctrl C, lalu kita Ctrl D. Nah, oke, sudah masuk. Lalu untuk bagian jumlah. Nah, jumlah ini kita menggunakan sum ifs. Oke. Sum ifs itu berarti kita if dulu, kita kondisikan di sini ID piutangnya harus tidak kosong, karena kalau kosong kita jadikan string kosong. Titik koma langsung di situ tidak ada if error. Sekarang kita tambahkan if error, harus dibiasakan menggunakan if error. Baru masukkan sum ifs. Oke, sum ifs sama kita hitung itu jumlah yang dipinjam, berarti dari B3 sampai B. Jangan lupa absolut, baru titik 2, nanti berdasarkan dari ini ID piutangnya yang di baris D3 sampai D seterusnya. Oke, jangan lupa absolut. Oke, nanti acuannya ID piutangnya ini mau kita samakan dengan yang dimana? Samakan dengan yang di BK piutang. Nah, di sini ID piutangnya ada di A3, berarti masukin untuk baris yang ini. Nah, berarti A3. Baris ke bawah itu A4 dan seterusnya A5 gitu. Jadi spreadsheet itu seperti itu deh. Harus sesuai dengan baris yang mau kita hitung. Oke, sekarang tutup kurung. Jangan lupa isi if errornya, karena ini jumlah, berarti jika ada non available atau kesalahan jadikan 0. Misalnya kalau tidak kita buat if errornya, tulisannya n/a atau non available. Tutup kurung, enter. Nah, sudah terisi. Oke, sekarang kita terapkan ke semua baris H. Ctrl D. Tidak lupa juga kita terapkan format rupiah. Oke, Indonesia rupiah. Nah, di sini sudah sesuai ya. Untuk Edi Sasongko 100.000, si Andi Sanjaya 500.000. Nah, dibayar ini belum bisa kita isi karena ini koneksinya dari TR piutang masuk. Kita cek dulu. Betul ya, TR piutang masuk. Berarti ini kita skip dulu, lalu sisa piutang. Nah, sisa piutang ini langsung saja itu dari penjumlahannya. Maksudnya dari pengurangan dari jumlah total piutang bersangkutan di PI misalnya 250.000, dia baru bayar 200.000, berarti sisa piutangnya itu masih ada 50.000. Oke, sekarang ini kita copy saja, langsung kita terapkan di sini. Karena ini rumusnya sangat sederhana perhitungan ini, jadi tidak perlu saya jelaskan. Karena hanya kurang dari ini kurang ke sini. Oke. Ini sisa piutangnya masih 100.000 ya, karena belum ada perlakuan apapun dari TR piutang masuk, alias si piutang-piutang ini belum bayar hutang-hutangnya ke kita. Oke, sekarang kita Ctrl C, kita terapkan ke semua bagian bawahnya. Oke, Ctrl D sudah, kita balik. Nah, oke, sisa piutangnya sekian-sekian. Sekarang kita lanjut ke TR piutang keluar. Nah, di sini kita menggunakan rumus. Bentar, TR piutang keluar itu kita pakai rumus indeks dan match. Oke, indeks dan match. Indeks dan match itu ya gampang sih, sepertinya kayak tadi itu sama. Oke, langsung saja kita terapkan. Oke, TR piutang keluar, kita masukin dulu if-nya. If A3 sama dengan kosong, berarti kembalikan kosong. Jangan lupa if error. Errornya baru masukin indeks dulu. Kita mau indeks apa? Kita mau indeks yang di bagian J ya, J3 dan seterusnya. Berarti J3, J, lalu absolut, lalu masukin match ya, maksudnya masukkan matchnya berdasarkan ID piutang. Oke, ID piutang. Nanti kita sinkronkan dengan yang di A3 sampai A seterusnya, jadikan absolut. Oke, lalu X jadikan itu pencarian tipenya itu jadikan ekstrak, jadi yang pasti. Lalu tutup kurung. Jangan lupa tutup kurung sekali lagi, baru masukin untuk value jika terjadi error. Karena ini berkaitan dengan jumlah ataupun nominal, berarti jika error langsung jadikan 0. Integer ya, dia integer jadi 0. Tutup kurung sekali lagi, enter. Oke, sudah
Ini sudah sesuai. Lalu kita terapkan ke semua baris L3 dan seterusnya. Kita Ctrl C, lalu kita ke bawah Ctrl D. Oke. Lalu formatnya kita jadikan rupiah, karena aku cinta rupiah. Oke. Kita kembali ke atas. Oke, sudah terisi dengan baik. Nah, statusnya belum bisa kita isi nanti itu setelah TR piutang masuk atau TR piutang MSK sudah dibuat. Oke, jadi sekian dulu untuk seri bagian transaksi piutang keluar ini dan pembuatan backup piutang. Jadi untuk kawan-kawan yang mau belajar dan mau melihat langsung atau mau cepat mengcopy paste dari sheet link yang telah saya kirim, kawan-kawan bisa request untuk akses penuh melalui platform traktir yang sudah saya sematkan di deskripsi dan kolom komentar yang dipin. Oke, sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat.